Selamat pagi, Romo, Frater, Suster, Bapak Ibu sekalian, dan juga anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada hari ini. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales untuk mengikuti perayaan hari Ekaristi hari Minggu Prapaskah 1 tahun liturgi A dengan tema Dahulu kita hidup dalam kegelapan, tetapi sejak menjadi umat Allah, kita hidup dalam terang. Dalam Kristus sendirilah terang itu bagi kita, maka kita harus berlaku sebagai putra terang. Kita harus bangkit dari kematian, maka Kristus akan menyinari kita. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Stefanus Sigit Pranoto, Kor dari Seminari Santo Paulus Palembang, tata laksana dari Ibu-Ibu Mandiri Santa Monica dan Devosan Legio Maria. Mari kita mempersiapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Saudara-saudari, intensi perayaan Ekaristi pada hari ini kita berdoa untuk arwah saudara-saudari kita. Bersama Ibu Lucia Cia dan keluarga kita mendoakan arwah Bapak Yakobus Effendi Lai yang 40 hari lalu dipanggil Tuhan.
Bersama keluarga besar Bapak Andi Lee, kita mendoakan arwah Bapak Yohanes Lee Fokyun yang 10 tahun lalu dipanggil Tuhan. Bersama istri, anak, menantu, dan cucu, kita mendoakan arwah Bapak Hieronymus Pahala Lumban Toruan yang 12 tahun lalu dipanggil Tuhan. Kita juga berdoa bagi keselamatan abadi Romo Valentinus Tejo Antoro SCY yang tadi malam dipanggil Tuhan. Semoga saudara-saudari kita ini diampuni segala dosanya dan dianugerahkan keselamatan dan damai abadi di surga. Kita juga bawa doa-doa dan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam Ekaristi ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, frater, suster, para seminaris yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita bersama memasuki hari Minggu Prapaskah yang pertama. Hari ini kita diundang untuk mengarahkan setiap diri kita, menjadikan masa waktu 40 hari untuk belajar, membangun ketaatan iman dengan mengambil teladan Yesus yang dengan taat melaksanakan kehendak Bapaknya. Kita juga diundang untuk senantiasa mawas diri di dalam kehidupan kita atas segala godaan-godaan yang seringkali datang, menghampiri kita, menggoda kita, bukan dalam bentuk ketakutan-ketakutan, tetapi godaan-godaan itu selalu datang dalam bentuk hal-hal yang memberikan kenyamanan, memberikan hal yang menarik bagi kita. Maka mari kita mengawali seluruh rangkaian masa Prapaskah yang sudah kita lalui beberapa hari ini juga untuk semakin setia, semakin taat pada apa yang Allah sendiri kehendaki dalam hidup kita. Mari kita hening sejenak, kita sadari dan sesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan kita mohon ampun kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putramu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, Ia membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Di tengah-tengah taman itu, Ia menumbuhkan pohon kehidupan, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular adalah binatang yang cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan yang telah diciptakan Tuhan, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu rabah buah itu, nanti kamu akan mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil dari buahnya, lalu dimakan, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu,
janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami ya Allah, karena Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi, jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, lebih benarlah yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Setelah itu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sesudah itu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi selamat pagi. Ada yang pernah melihat setan? Ada yang pernah melihat iblis? Gak pernah ya? Iblis itu bentuknya seperti apa ya kira-kira? Kalau di TV-TV itu setan itu selalu digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan, ya bukan? Kalau di Indonesia biasanya digambarkan dengan entah itu pocong, entah itu gendruwo atau apapun itu. Tetapi hari ini kita melihat sesuatu yang berbeda. Maka saya ingin mengajak Anda semua untuk mengenal iblis, mengenal bagaimana setan itu sendiri melalui bacaan-bacaan yang tadi juga sebenarnya sudah kita dengarkan bersama. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini membawa kita ke dua tempat yang sangat berbeda, dan di sanalah kita akan berkenalan dengan bagaimana sosok iblis itu, sosok setan yang biasanya kita gambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Tempat yang pertama adalah Taman Eden. Sebuah tempat yang digambarkan begitu indah, di mana ada kelimpahan, di mana ada berkat yang luar biasa diberikan kepada manusia. Sementara itu tempat yang kedua berkebalikan, yakni padang gurun. Sebuah tempat yang keras, sebuah tempat yang tidak ada apa-apa selain bebatuan yang ada. Tempat di mana Yesus, tadi dikisahkan, Yesus menjalani puasa selama 40 hari, 40 malam. Ini dua tempat yang berbeda.
tempat di mana iblis juga berkarya di sana. Di taman kita mendengar, menyaksikan bagaimana manusia jatuh, tetapi di padang gurun kita melihat bagaimana manusia, Yesus dalam kemanusiaannya akhirnya menang melawan iblis. Saudara-saudari, mari kita lihat satu persatu. Dalam kitab Kejadian, bacaan pertama tadi, kita mendengarkan kembali kisah tentang Adam dan Hawa yang saya kira semua sudah hafal di luar kepala. Kalau kita melihat bahwa hidup mereka sebenarnya itu sudah berkecukupan. Semuanya boleh dinikmati, semuanya tersedia. Semuanya ada di sana. Hanya satu catatannya adalah bahwa ada satu pohon yang tidak boleh dinikmati, bahkan disentuh buahnya. Dan dalam situasi itulah iblis yang menjelma dalam yang dikisahkan dalam sosok ular, ia datang. Si iblis tidak memaksa. Si iblis juga tidak memberikan ketakutan kepada manusia. Bahkan kalau kita mendengarkan tadi bagaimana iblis itu dengan caranya dia mendekati manusia itu dengan sangat sopan. Dengan berdialog, dengan bertanya ini itu, seolah-olah mereka itu akrab. Seolah-olah mereka itu saling kenal satu dengan yang lain. Maka inilah gambaran pertama tentang iblis. Bagaimana iblis itu tidak selalu tampil menakutkan. Maka bayangkan saja kalau misalnya iblis itu datang dalam sesuatu yang menakutkan. Katakanlah kita di Indonesia sering mendengar atau melihat di televisi atau di film-film itu, iblis itu bentuknya adalah pocong yang mengejar-ngejar manusia atau bentuknya setan yang juga menakut-nakuti manusia. Tugas iblis apa? Tugas iblis itu mau mencari pengikut. Bagaimana mungkin kalau iblis itu datang dalam rupa yang menakutkan, bagaimana mungkin iblis akhirnya punya pengikut? Apakah mungkin manusia akan tertarik untuk mengikuti mereka? Maka sangat jelas bagaimana menarik gambarannya, bagaimana iblis datang dengan sesuatu yang menarik, datang dengan sesuatu yang menggoda. Oleh karena itu sekali lagi kalau iblis itu hadir dalam sesuatu yang menakutkan, bukannya dia akan mendapatkan pengikut, tetapi manusia lari duluan pasti. Pasti dia tidak akan pernah berhasil menggoda manusia. Maka ini gambaran dari iblis yang tadi kita dengarkan. Dan mari kita lihat lebih dalam lagi. Bagaimana iblis itu dalam rupa ular tadi akhirnya berhasil menggoda manusia pertama. Tadi ketika dia berjumpa dengan si perempuan, iblis langsung mengatakan, tentu Allah berfirman, semua pohon di taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini yang dikatakan. Atau kalau mau dikatakan secara sederhana, si iblis mengatakan demikian. Benarkah Allah melarang kamu makan semua buah di taman ini? Lihat bagaimana iblis memutarbalikkan fakta. Iblis memutarbalikkan apa yang Allah sendiri sabdakan kepada manusia. Padahal Tuhan tidak pernah berkata itu. Bahkan dikatakan dalam kitab suci bahwa hampir semuanya itu boleh dimakan kecuali satu pohon kehidupan seperti yang tadi saya katakan. Dan inilah saudara-saudari, seperti inilah godaan yang seringkali membuat kita jatuh. Godaan itu selalu terjadi dengan cara dan pola yang sama, yakni dengan tampil dengan sesuatu yang menarik, kemudian membesar-besarkan yang dilarang, lalu
akhirnya membuat kita lupa akan semua berkat yang sudah diberikan. Maka di sini cara iblis masuk ke dalam kehidupan kita. Dia memberikan iming-iming yang menarik hati. Oleh karena itu ya wajar kalau misalnya korupsi itu masih merajalela. Korupsi itu bukan karena iblis mengatakan, "Hei, kamu korupsi aja deh." Enggak. Tetapi korupsi itu terjadi karena orang sebenarnya sudah punya sesuatu, tetapi dia ingin lebih karena tergoda untuk mendapatkan yang lebih secara tidak halal, secara tidak semestinya. Dan disinilah sekali lagi kita melihat bagaimana gambaran tentang iblis yang menggoda manusia. Oleh karena itu tadi setelah Hawa menjelaskan bahwa yang dilarang hanya satu, kemudian ular berkata lagi dengan cerdiknya, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan bisa menjadi seperti Allah." Kita tahu manusia itu tidak pernah puas dengan dirinya. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Maka iblis dengan cerdiknya juga menggoda manusia dengan cara yang itu. Di titik lemah manusia. Maka inilah inti dari godaan itu. Manusia ingin seperti Allah, dan ini yang terjadi. Ketika Hawa akhirnya tertarik untuk melihat pohon itu, akhirnya mengambil dan memakan serta memberikannya kepada Adam. Karena apa? Karena ada pengetahuan, karena dia ingin menjadi seperti Allah. Dia ingin mengatur hidupnya sendiri. Dia tidak ingin diatur oleh Allah. Dia ingin menyamakan diri seperti Allah. Maka disitulah manusia akhirnya jatuh, bukan karena buahnya yang mereka makan, tetapi karena mulai percaya bahwa hidup bisa diatur sendiri tanpa Tuhan. Inilah peristiwa kejatuhan manusia, bagaimana hasil dari godaan iblis yang datang dengan cara yang menarik. Menawarkan kehidupan, menawarkan kekuasaan. Sekarang mari kita melihat bagaimana Injil juga menggambarkan sesuatu yang kurang lebih sama. Kita mendengar bagaimana Yesus yang sedang berada di padang gurun, pastilah lapar. Dia sedang sendirian, tidak ada kawan, apalagi setelah 40 hari dia mengalami puasa, tidak makan, tidak minum. Dan disitulah iblis datang lagi. Polanya sama, hanya saja bentuknya yang berbeda. Sekali lagi, iblis juga tidak tampil sebagai sesuatu yang menakutkan. Bahkan dengan begitu akrabnya, iblis itu ditampilkan. Ia seolah-olah mengenal siapa diri Yesus itu. Ia seolah-olah tahu mana titik lemah, mana kekuatan Yesus itu sendiri. Maka tadi kita mendengarkan 3 godaan. Saya tidak akan mengulas satu persatu. Tetapi dari godaan-godaan itu kita mendengarkan bagaimana si iblis dengan cerdiknya juga masuk dalam titik lemah kemanusiaan. Yang pertama, iblis mengatakan, "Ubah batu ini jadi roti." Karena iblis tahu bahwa Yesus mampu dengan itu. Ini adalah sebuah godaan untuk mengutamakan kenyamanan diri. Tanpa kerja keras, Yesus bisa mengubah itu, batu-batu itu, dan memakannya. Ini soal kenyamanan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, iblis berkata, "Jatuhkan dirimu dari bait Allah ini dan orang-orang pasti akan kagum kepadamu." Ini juga sebuah godaan untuk membuktikan diri. Supaya apa? Supaya dipuji orang, supaya mendapatkan berbagai macam sorak-sorai dan dilihat bahwa Yesus itu
memang hebat. Dan yang ketiga, si iblis berkata, semua kerajaan dunia itu akan kuberikan asal kamu menyembah aku. Saudara-saudari, ini adalah godaan ketiga, sebuah godaan akan kekuasaan, sebuah godaan untuk bisa berhasil tanpa harus melalui proses perjuangan, sebuah kemuliaan tanpa penderitaan salib. Dan intinya bagaimana iblis tahu kekuatan Yesus, iblis mengenali siapa Yesus, seolah-olah ia tampil sebagai seorang sahabat yang baik, yang menunjukkan sesuatu yang enak, yang mudah kepada Yesus. Maka melalui 3 godaan yang menarik itu, si iblis tampil menggoda Yesus, yakni soal kenyamanan, soal pencitraan, soal kekuasaan. Dan ketiga-tiganya inilah yang juga seringkali ada menghampiri kita. Kenyamanan, kita semua pengen nyaman. Pencitraan, kita semua pengen dihormati. Dan juga soal kekuasaan, siapa sih yang tidak mau berkuasa? Siapa sih yang tidak mau punya pengaruh? Semua orang pengen itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita membandingkan dari 2 situasi ini, Adam dan Hawa jatuh di sebuah tempat yang nyaman. Sementara itu Yesus justru menang di padang gurun yang keras, yang tidak ada siapa-siapa. Maka kita boleh merefleksikan demikian, bahwa seringkali kita berpikir bahwa godaan itu datang saat kita hidup susah. Enggak, godaan itu justru datang pada saat-saat di mana ada kenyamanan. Misalnya, saat sakit, kita malah justru semakin tekun dalam doa. Saat ada masalah datang, misalnya, kita semakin rajin doa rosario. Kita semakin rajin untuk berdoa sebagai orang beriman. Saat-saat susah kita justru tertantang, terpanggil untuk semakin mampu menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tetapi ketika begitu hidup kita mulai aman, mulai nyaman, pekerjaan lancar, anak-anak baik, tabungan mulai ada, berbagai macam kebutuhan tersedia, lihat apa yang terjadi. Mungkin doa kita perlahan-lahan menjadi semakin singkat. Kita lupa. Kita mulai mengurangi porsi untuk berdoa. Barangkali itu. Bahkan kadang-kadang kita melupakan itu semua. Bukan karena kita membenci Tuhan, tidak. Tetapi kita hanya merasa, saya sendiri bisa kok. Saya sendiri mampu melakukan itu. Buktinya saya punya harta, saya punya pekerjaan yang mapan, saya punya keluarga yang harmonis dan seterusnya. Kita merasa bahwa kita mampu dengan diri kita sendiri, bukan karena campur tangan Tuhan. Dan disinilah godaan mulai berhasil mempengaruhi kita dan perlahan membawa kita untuk meninggalkan Tuhan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, iblis di Taman Eden tidak tampil menakutkan. Dia tidak menakutkan, dia tidak membunuh fisik manusia, dia tidak mengejar-ngejar manusia, tetapi dia datang dalam sesuatu yang menarik. Dia membawa keraguan dalam diri kita. Demikian juga di padang gurun, ia tidak memaksa Yesus, tetapi ia hanya menawarkan sebuah jalan yang lebih mudah, yang lebih praktis, tanpa harus kerja keras, tanpa harus bersusah payah. Maka saudara-saudariku, di Minggu Prapaskah ini, mari kita juga tetap mawas diri terhadap berbagai bujukan yang dapat menjauhkan kita dari Allah. Iblis tidak akan pernah berkata,
hei kamu jadilah orang jahat. Tidak, iblis tidak akan mengatakan itu. Tetapi ia cukup berkata, hei santai saja, nikmatilah hidupmu, nanti saja doanya. Sekarang bekerjalah, nikmatilah hidupmu, nikmatilah hartamu. Kesempatan bagimu, hidup hanya sekali. Barangkali iblis juga akan melakukan itu. Dan akhirnya apa? Lama-lama kita menjadi lupa bahwa ada berkat Tuhan di sana. Lupa bahwa Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu itu kepada kita. Maka dari itu, barangkali godaan terbesar dalam hidup kita itu bukan melakukan yang jahat, tetapi perlahan kita berhenti mendengarkan Tuhan karena merasa kita sudah cukup tahu dan cukup mampu dengan diri kita sendiri. Maka mari kita mawas diri, kita teladani sikap Yesus yang tetap berpegang pada firman Allah untuk menjauhi berbagai macam godaan itu. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Mari kita panjatkan doa-doa kita. Tuhan Yesus bersabda, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus. Semoga para pemimpin gereja dalam menjalankan tugas perutusannya sebagai gembala tidak mudah tergoda oleh hal-hal duniawi, namun selalu terarah kepada Allah demi kebahagiaan semua orang. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi semua yang telah menjatuhkan pilihan mau mengikuti Kristus, semoga para pengikut Kristus semakin setia akan kebenaran sabdanya dan tidak mudah digoyahkan oleh kemewahan duniawi atau keindahan lahiriah. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih selalu tinggal bersama dengan orang-orang yang sedang menderita, sehingga melalui penderitaan itu mereka dapat mengikuti Kristus yang juga menderita dalam puasanya di padang gurun demi keselamatan kita. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi kita yang sedang mempersiapkan diri menjelang Paskah, semoga Allah Bapa Maha Setia menuntun kita semua dalam masa Prapaskah ini untuk selalu tekun dan setia melayani sesama seperti Putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan mohon belas kasih dan kerahiman-Mu bagi saudara-saudari kami yang telah mendahului kami, khususnya yang kami doakan pagi hari ini, Bapak Yakobus Effendilai, Yohanes Lee Fokyun, Bapak Hieronymus Pahala Lumban Toruan, serta Romo Valentinus Tejo Antoro SCY. Semoga karena belas kasih-Mu Engkau mengampuni segala dosa-dosa mereka, dan Kau karuniakan damai abadi di surga bersama para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon.
tinggallah bersama kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih, karena cinta kasih-Mu yang teramat agung, hidup kami Kau beri arti yang begitu dalam. Tunjukkanlah selalu kepada kami jalan yang harus kami tempuh, yakni jalan terang-Mu sendiri, Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkat kemurahan-Mu kami telah menerima hasil bumi yang kini kami persembahkan kembali kepadamu. Semoga roti dan anggur ini menjadi rezeki kehidupan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab selama 40 hari dengan berpantang dan berpuasa dari makanan sehari-hari, Ia menyucikan bentuk pertobatan ini dengan puasa. Dengan menghindarkan segala tipu daya si ular tua, Ia telah mengajar kami menaklukkan ragi kejahatan, supaya sambil merayakan misteri Paskah ini dengan hati yang pantas, kami akhirnya beralih ke Paskah abadi. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama.
Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Manusia hidup bukan dari makanan saja, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami santap. Kami mohon jadikanlah kami putra-putrimu yang hidup berkat sabda dan roh Yesus Kristus Putramu. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Sebelum pengumuman, marilah kita berdoa untuk tahun devosional tahun Ardas keempat. Kita doa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul, serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami, agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, Doakanlah kami. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman pada minggu hari ini. 1. Jadwal penerimaan sakramen tobat untuk persiapan Pekan Suci. Diberikan kesempatan kepada seluruh umat untuk menerima sakramen tobat sebagai persiapan menjelang Pekan Suci. Waktu yang disediakan adalah setiap hari Sabtu pukul 16 sampai 17.30 di Kapel Santo Alusius, periode tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 28 Maret. 2. Sanfrades Health and Screening Day. Panitia Paskah dan Seksi Kesehatan mengadakan kegiatan kesehatan pada hari Minggu, tanggal 1 Maret pukul 8 sampai dengan 11. Di plaza akan ada pemeriksaan laboratorium dari panitia. Di ruang Angela Merici ada pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis. Di balai paroki ada pelayanan donor darah. Kami mengundang partisipasi aktif dari umat paroki, terutama untuk pelayanan donor darah. PIC Agatha dan Minawati. 3. Penerimaan dana minggu
kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Komunitas Kerasulan Kerahiman Ilahi Keuskupan Agung Palembang akan menyelenggarakan kongres kedua dengan tema Resolusi Identitas Devosan Kerahiman Ilahi. Waktu tanggal 27 Februari pukul 13 sampai 21, tanggal 28 Februari pukul 6 sampai 21, dan 1 Maret pukul 7.30 sampai jam 12. Bertempat di Rumah Retret Giri Nugraha KM7. Bagi para devosan dan simpatisan Kerahiman Ilahi yang ingin hadir, silakan menghubungi koordinator KKI Paroki San Frades. Peserta terbatas. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Menambahkan sedikit sekaligus memberikan penegasan. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan sakramen pengampunan dosa tadi sudah disampaikan. Kita tidak membuat jadwal khusus untuk lingkungan-lingkungan, tetapi silahkan siapapun setiap hari Sabtu kami menyediakan diri, menyediakan waktu mulai dari jam 4 sore sampai setengah 6 sore, silakan untuk datang mengaku dosa setiap hari Sabtu. Maka ini terbuka bagi siapapun, maka sekaligus juga bisa sekalian ikut misa sore. Begitu. Kemudian tadi sudah disampaikan tentang kegiatan devosi komunitas Kerasulan Kerahiman Ilahi, silahkan juga bagi para devosan dan simpatisan Kerahiman Ilahi yang ingin hadir, silahkan juga menghubungi koordinator KKKI Paroki San Frades dan mengikuti kegiatan tersebut. Saudara-saudari, hari ini kita dibantu untuk perayaan Ekaristi ini dengan petugas KOR dari para seminaris. Terima kasih para seminaris atas kehadirannya, juga suaranya yang begitu luar biasa. Inilah mereka yang juga selama ini saya yakin dari Paroki San Frades juga turut serta mendukung seluruh kehidupan dari para seminaris untuk pendidikan calon iman, dan mereka hari ini hadir bersama kita di tengah kita untuk bersama-sama merayakan Ekaristi. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih juga untuk para petugas liturgi yang lainnya, para misdinar, para prodiakon, pemazmur, lektor, juga tata laksana, dan juga tim dekorasi serta petugas multimedia yang selalu setia untuk membantu kelancaran proses perayaan Ekaristi. Mari sekarang kita akhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.